Perkenalkan, nama saya Yosa Milena Tarigan, NIM 1202200016 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari TPB 49. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua program untuk memenuhi tugas besar UAS PKS. Program pertama yang saya buat yaitu matematika yang berjudul matriks. Alasan saya untuk memilih program ini yaitu untuk lebih mempersingkat waktu atau mempercepat dalam perhitungan matriks dan tidak menggunakan cara manual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu kita outputkan tugas besar UAS PKS. Kemudian kita outputkan programnya yaitu masukkan program matematika. Kemudian kita outputkan matriks. Setelah itu kita outputkan identitas diri yaitu nama, NIM, dan prodi. Di sini kita deklarasikan ada variabel ulang dengan tipe datanya yaitu string yang fungsinya untuk melakukan syarat dari perulangan. Kemudian kita lihat di sini ada integer A dan B. A itu kita buat sebagai baris dan B itu kita buat sebagai kolom dari matriks. Kemudian di sini ada perulangan do. Selanjutnya kita outputkan program transpose matriks yaitu A dikali B. Kemudian kita outputkan lagi baris A dan kita meminta untuk user masukkan jumlah baris dan kolom. Setelah dimasukkan A dan B, kita ada percobaan. Kalau A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Kalau benar dia akan jalan ke sini. Kalau salah itu baris dan kolomnya itu harus positif. Kemudian kita mendeklarasikan konsep array, yaitu dengan namanya matriks. Kemudian kita mendeklarasikan konsep array yang nama variabelnya itu matriks dan kita menggunakan tipe data real. Untuk banyak array-nya itu A dikali B atau baris dikali kolom. Kemudian ada integer X dan Y yang digunakan untuk perulangan. Di sini ada X menuju 0 menuju baris si A. Kemudian di sini ada Y menuju 0 menuju kolom si B. Kemudian kita outputkan lagi nilai matriks. Setelah itu kita masukkan nilai matriks yaitu X dikali B ditambah Y. Kemudian kita outputkan lagi matriks. Kemudian kita melakukan perulangan lagi yaitu di sini ada X menuju 0 menuju A X menuju 0 menuju baris si A. Di sini ada Y menuju 0 menuju kolom si B. Kita masukkan lagi matriks yaitu X dikali B ditambah Y. Selanjutnya kita masukkan transpose matriks. Di transpose matriks ini A sebagai kolom dan B sebagai baris. Di sini ada X menuju 0 menuju baris si B. Kemudian ada Y menuju 0 menuju kolom si A. Di sini juga rumusnya sudah berbeda, yaitu kita mengoutputkan rumus matriks yaitu Y dikali B ditambah X. Jika kita ingin di sini ada kita mengoutputkan ulang ya atau tidak. Jika kita ingin mengulang programnya, maka kita akan mengulang dari atas. Kalau kita tidak ingin mengulangnya, kita tulis tidak. Lalu programnya akan selesai. Sekarang kita run. Misalnya itu kita masukkan barisnya itu 2, kemudian kita masukkan kolomnya itu 3. Nilai matriks 00-nya itu kita masukkan 1, nilai matriks 0,1 kita masukkan 2, nilai matriks 0,2 kita masukkan 1 lagi, nilai matriksnya yang 1,0 kita masukkan 2, kemudian nilai matriks 1,1 kita masukkan 3, dan nilai matriks 1,2 kita masukkan 2. Maka hasil matriksnya yaitu 1, 2, 1, 2, 3, 2. Hasil transpose matriksnya yaitu 1, 2, 2, 3, dan 1, 2.
ingin mengulang, kita ketik ya. Jika kita tidak ingin mengulang, kita ketik tidak. Jadi di sini saya akan mengetik tidak. Program akan selesai. Untuk memenuhi kriteria tugas besar UAS-PKS, di sini sudah ada perulangan dulu. Kemudian di sini sudah ada percabangan, dan kemudian di sini sudah menggunakan array. Jadi program yang saya buat ini telah memenuhi kriteria tugas besar UAS-PKS. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan C++ dari program matematika. Yang pertama itu ada header file yaitu sebagai kepala program. Di sini ada hashtag include yang merupakan sintaks di mana C++ dapat memasukkan sebuah file ke dalam program. File yang dimasukkan yaitu iStreams. iStream ini merupakan program yang ada di C++ untuk melakukan output dan input pada sistem. Contohnya itu cout, cin. Kemudian ada using namespace std. Ini merupakan sintaks yang mempermudah kita dalam codingan. Selanjutnya itu ada inMind atau program satu yang akan kita jalankan. Selanjutnya kita coutkan tugas besar UAS-PKS, kemudian kita coutkan programnya itu cout program matematika, kemudian kita coutkan judulnya itu matriks, kemudian kita coutkan identitas diri yaitu nama, NIM, dan prodi. Di sini kita menggunakan string yang fungsinya itu untuk melanjutkan syarat dalam perulangan. Di sini ada integer A dan B. Kemudian kita melakukan perulangan do. Selanjutnya kita coutkan program transform matriks yaitu A dikali B. Kemudian melakukan cout baris A. Kemudian cin A. Kemudian cout kolom B. Kemudian cin B. Kemudian di sini ada percabangan if, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Di sini kita menggunakan konsep array, yaitu matriks A dikali B. Kemudian kita integerkan X dan Y. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan for. Di sini kita masukkan X sama dengan 0. X lebih kecil sama dengan A dikurang 1. Kemudian kita masukkan for Y sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan B dikurang 1. Kemudian kita coutkan nilai matriks. Setelah itu kita inkan matriks X dikali Y. Di sini kita menggunakan penjelasan yang sama yang di atas, yaitu kita coutkan juga matriks, kemudian kita lakukan perulangan juga untuk perulang for yaitu X sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan A. Kemudian kita masukkan cout lagi. Kemudian di sini ada for Y sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan B sama dengan 1. Kemudian kita coutkan matriks X dikali Y. Kemudian untuk transform matriks kita coutkan transform matriks. Di sini juga berubah, yaitu A-nya sebagai kolom dan B-nya sebagai baris. Kemudian kita masukkan for X sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan B kurang 1. Kemudian kita masukkan for lagi, Y sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan A dikurang 1. Di sini kita menggunakan rumusnya itu menggunakan matriks Y dikali X. Kemudian di sini ada else, kita coutkan baris dan kolom harus positif. Ini jika kita masukkan nilai yang tidak positif, maka programnya itu akan error atau programnya tidak akan tersedia. Kemudian kita coutkan ulang ya atau tidak. Jika kita ingin mengulang, kita ketik ya. Jika kita tidak ingin mengulang, kita ketik selainnya. Maka programnya akan selesai.
Misalnya kita masukkan barisnya itu 3 dan kita masukkan kolomnya itu 4. Kita masukkan nilainya. Maka dapat hasilnya itu matriks yaitu 1, 2, 3, dan 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, dan 4. Transpos matriksnya itu 1, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, dan 4. Jika kita ingin mengulangnya kembali, kita ketik ya. Jika kita tidak ingin mengulangnya lagi, kita ketik tidak. Di sini saya akan mengetikkan tidak. Maka programnya akan selesai. Untuk memenuhi tugas besar UAS PKS, di sini saya sudah melakukan perulangan do, kemudian saya sudah melakukan percabangan if, dan di sini ada ray. Baiklah, program yang kedua saya buat ini adalah fisika yang judulnya itu adalah energi. Di sini saya akan menghitung energi kinetik, potensial, dan mekanik. Alasan saya untuk memilih program ini yaitu untuk lebih mempercepat waktu atau lebih mempermudah sewaktu menghitung energi potensial, mekanik, dan kinetik. Baiklah, sekarang saya akan mulai menjelaskannya. Yang pertama itu yaitu kita see out-kan tugas besar PKS. Kemudian kita see out-kan program fisika. Setelah itu kita see out-kan judulnya yaitu energi. Setelah itu kita see out-kan identitas diri yaitu nama, NIM, dan prodi. Kemudian kita kemudian di sini kita deklarasikan variabel pilih dengan tipe data integer. Jadi pilih ini akan menerima masukan bilangan bulat yang fungsinya untuk menyimpan masukan yang dipilih oleh user. Di sini ada variabel lagi yang menggunakan konsep array. Namanya itu adalah nilai-nilai. Tipe datanya itu adalah real. Banyak array-nya itu adalah 3. Kemudian di sini ada do while. Kenapa kita pakai do while? Karena kita saat pertama kali dijalankan itu kita tidak membutuhkan syarat apapun. Selanjutnya itu kemudian di sini kita mengoutputkan pilihan yang dilakukan oleh pilihan pertama ada energi potensial, yang kedua itu ada energi kinetik, yang ketiga itu ada energi mekanik, dan yang keempat itu ada keluar. Terus kita diminta untuk mengoutputkan masukan yaitu pilihan antara 1 sampai dengan 4. Terus kita masukkan ke variabel pilih. Di sini ada percabangan yaitu ada percabangan if pilih sama dengan 1. Kalau misalnya itu true, dia akan berjalan ke sini. Kalau misalnya false itu dia akan mengecek lagi. Mengecek pilihan sama dengan 2. Kalau misalnya ini benar, dia akan ke sini. Kalau misalnya salah, dia akan mengecek kembali pilihan yang ketiga. Kalau misalnya benar itu dia akan berjalan ke sini. Kalau misalnya salah itu dia terus mengecek apakah pilihan ini sama dengan 4. Tapi selain 4, pilihan ini akan error atau pilihannya itu tidak akan tersedia. Di pilihan pertama ini kita outputkan energi potensial. Kemudian kita outputkan rumusnya yaitu M dikali G dikali H. Di mana G-nya itu kita masukkan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita outputkan M, yaitu kita buat nilai-nilai 0. Kemudian kita outputkan H, yaitu nilainya sama dengan 1. Kemudian kita beralih lagi ke rumus, di mana tadi nilai-nilai 0-nya itu kita sebagai M, dan nilai-nilai 1 itu sebagai H, dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi EP-nya ini sama dengan nilai-nilai 2. Kemudian di pilihan kedua ini kita mencari energi kinetik. Rumusnya itu kita outputkan yaitu EK sama dengan M dikali V kuadrat per 2. Di mana kita masukkan lagi
M-nya itu sebagai nilai-nilai 0, dan V-nya ini sebagai nilai-nilai 1. Kemudian kita beralih lagi ke rumus, yaitu nilai-nilai 0-nya itu sebagai M, terus nilai-nilai 1 itu sebagai V, dan nilai-nilai 1 per 2, jadi V per 2. Jadi EK-nya sekarang itu sebagai nilai-nilai 2. Kemudian selanjutnya kita ke pilihan ketiga, yaitu mencari energi mekanik. Di sini rumusnya itu EM sama dengan EP ditambah EK. EP itu sebagai nilai-nilai 0, kemudian kita masukkan EK sebagai nilai-nilai 1. Kemudian kita beralih lagi ke rumus, yaitu nilai-nilai 0-nya ini tadi EP, dan nilai-nilai 1 ini tadi EK. Jadi EM itu sekarang menjadi nilai-nilai 2. Terakhir itu ada perulangan lagi. Kemudian terakhir itu adalah ada perulangan while. Kalau pilihannya itu tidak sama dengan 4, maka dia akan naik ke atas lagi dan mengulang lagi dari atas. Kalau misalnya kita membuat pilihannya sampai 1 sama dengan 4, maka programnya itu akan selesai. Sekarang kita akan coba menjalankan program ini. Masukkan pilihan 1 sampai dengan 4. Jadi kita masukkan pilihan 1, yaitu energi potensial. Kita masukkan nilai M-nya 2. Kemudian kita masukkan nilai H-nya 3. Jadi nilai EP-nya itu adalah 60. Kemudian kita akan memasukkan pilihan yang kedua, yaitu mencari energi kinetik. Kita masukkan M-nya itu 3, dan kita masukkan V-nya itu 2. EK-nya itu ada 6. Kemudian kita lanjutkan memasukkan pilihan yang ketiga, yaitu mencari energi mekanik. Kita masukkan EP-nya 3, dan EK-nya itu 4. EM-nya itu sama dengan 7. Setelah itu kita akan memasukkan angka 4 agar programnya selesai. Program selesai. Memenuhi kriteria tugas besar UAS PKS ini, di sini saya sudah menggunakan konsep RAI, kemudian saya sudah menggunakan prinsip do while, dan di sini saya sudah menggunakan percabangan, yaitu if. Jadi, program yang saya buat ini telah memenuhi kriteria tugas besar UAS PKS. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ Kemudian saya akan menjelaskan C++ di fisika. Yang pertama itu ada header file atau kepala program. Selanjutnya ada hashtag include yaitu sintaks di mana C++ dapat memasukkan sebuah file ke dalam program. File yang dimasukkan itu yaitu iostream. Kemudian di sini ada using namespace std, yaitu yang mempermudah kita dalam codingan. iostream ini merupakan program yang ada di C++ untuk melakukan output dan input pada sistem. Contohnya itu cout, cin. Kemudian di sini ada inMain, yaitu program pertama yang akan kita jalankan. Kemudian selanjutnya kita akan mengoutputkan tugas besar UAS PKS. Kemudian kita akan mengoutputkan program fisika. Selanjutnya kita akan mengoutputkan judul, yaitu energi. Kemudian kita akan mengoutputkan identitas diri, yaitu nama, NIM, dan prodi. Selanjutnya di sini ada integer pilih. Kemudian di sini ada array yang diberi nama nilai-nilai. Array-nya itu ada sebanyak 3. Kemudian di sini kita melakukan perulangan.
Kemudian kita sheet outkan yang pertama itu energi potensial, kemudian kita sheet outkan yang kedua itu energi kinetik, dan kemudian kita sheet outkan energi mekanik, dan yang terakhir itu kita sheet outkan yang keempat itu adalah keluar. Kemudian kita sheet outkan masukkan pilihan itu 1 sampai dengan 4. Kemudian di sini ada pilih, kemudian ada percabangan, yaitu pilih sama dengan 1 itu kita sheet outkan mencari energi potensial. Kemudian kita sheet outkan rumusnya, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana G sama dengan 10 meter per S kuadrat. Kemudian kita sheet outkan M, di mana M itu adalah nilai-nilai 0, kemudian kita sheet outkan H, di mana H ini adalah nilai-nilai sama dengan 1. Kemudian kita beralih lagi ke rumus, yaitu di mana tadi M-nya itu sama dengan nilai-nilai 0 dan H-nya itu nilai-nilai 1. Kemudian kita sheet outkan EP-nya itu menjadi nilai-nilai 2. Kemudian yang pilihan untuk yang kedua itu kita mencari energi kinetik, yaitu kita sheet outkan energi kinetik. Kemudian kita sheet outkan rumus energi kinetik, yaitu M dikali V kuadrat per 2. Kemudian kita sheet outkan itu M itu sebagai nilai-nilai 0. Kemudian kita sheet outkan itu V, yaitu kita masukkan V itu sebagai nilai-nilai sama dengan 1. Kemudian kita beralih lagi ke rumus, yaitu di mana tadi M itu nilai-nilai 0 dan V itu nilai-nilai 1, dan V itu nilai-nilai 1 yaitu per 2. Kemudian kita sheet outkan EK-nya itu menjadi nilai-nilai 2. Yang terakhir itu kita membuat pilih 3, yaitu mencari energi mekanik. Kemudian kita sheet outkan rumus, energi mekanik itu sama dengan EP dikali EK. Kita sheet outkan EP, di mana EP itu sama dengan nilai-nilai 0, dan kita sheet outkan EK, di mana EK itu sama dengan nilai-nilai 1. Kemudian kita beralih lagi ke rumus, di mana tadi nilai-nilai 0 itu sama dengan EP, dan nilai-nilai 1 itu sama dengan EK. Kemudian kita sheet outkan EM itu menjadi nilai-nilai 2. Kemudian di sini ada percabangan. Kemudian di sini ada percabangan lagi. Jika kita pilihannya lebih dari 4, maka pilihannya itu tidak akan tersedia atau error. Kemudian di sini ada perulangan lagi while, menggunakan while, dan kemudian kita melakukan sheet out dan program akan selesai. Baiklah, sekarang kita akan menjalankan program tersebut. Baiklah, sekarang kita masukkan pilihan 1 sampai dengan 4. Kita masukkan pilihan 1. Kita masukkan nilai M itu menjadi misalnya 2, kemudian nilai H menjadi 3, maka nilai EP-nya itu 60. Kemudian kita masukkan pilihan yang kedua, yaitu mencari energi kinetik. Kita masukkan M-nya itu 3, dan kita masukkan V-nya itu 4. Maka nilai EK-nya itu menjadi 24. Kemudian sekarang kita masukkan pilihan itu yang ketiga, yaitu mencari energi kinetik. Misalnya EP-nya itu menjadi 2, dan EK-nya itu 4. Maaf. Kemudian kita akan masukkan 4 agar program itu selesai. Maka program itu menjadi selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari program-program fisika sama matematika. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.